keterbatasan di bidang ekonomi dibanding teman-temannya. Kegigihan dan ketekunannya dalam menjalankan usaha yang telah dirilisnya beberapa tahun ini mampu bertahan meski dalam situasi saat ini. Dari hasil usahanya mampu digunakan untuk membiayai keperluan sekolah dan sisanya untuk ditabung. Rahman selalu membawa contoh hasil karyanya setiap kali keluar rumah dengan harapan apabila bertemu di kerumunan orang, ini kurang nan nih, dimanfaatkan untuk memberikan sampel produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan omset penjualan. Di sini sebenarnya ada kata sampel produk. Jangan bingung ya, di sini ada kata sampel produk. Namun di sini dia mendatangi kerumunan orang, mendatangi rumah ke rumah. Berarti ada subjek yang bergerak. Maka karena di sini ada subjeknya, ada orang ketemu orang, ada fish ketemu dengan fish, dan dia membawa sampel produk, maka ini jangan pilih sale promotion, tapi pilih yang personal selling. Kenapa begitu? Karena di sini ada pertemuan face to face, ketemu dengan orang dari rumah ke rumah. Kalau tidak ada kalimat dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang-orang, hanya membagikan sampel produk saja, maka silahkan pilih yang sale promotion. Bedanya Permisi itu. Bu, maaf interupsi Bu. Izin interupsi Bu. Ini di kunci jawaban kok sales promotion ya Bu? Nah ya itu makanya bedanya di sini. Kalau itu ada ketemu orang-orang, ada orangnya atau di sini ada orangnya karena dia menjajakan dari rumah ke rumah, maka ada personal selling. Tapi kalau tidak ada orang-orangnya, maka karena di sini ada kata sampel produk, maka yang tak kuning itu sampel produk. Kalau sampel produk saja tanpa ada orang, maka di sini pilih yang ini. Gitu ya. Nah, itu mungkin kuncinya keliru itu. Kalian malah mendapatkan kunci barang janji. Elok tenan kok. Hackernya anak-anak SMA 1 itu. Itu ya, tak luruskan. Pokoknya kalau ada orangnya, kita bisa mempengaruhi orang itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang itu, maka namanya personal selling. Tapi kalau tidak ada orang, hanya membagikan sampel produk, saya buka gerai misalkan ya, saya buka gerai. Kemudian saya letakkan di gerai saya itu sampel-sampel produk kecil-kecil biasa, atau itu produk-produk kecantikan atau produk-produk makanan baru, itu kan ada sampelnya kecil-kecil sedikit berapa gram, enggak gitu ya. Nah, kalau hanya sampel seperti itu, saya buka gerai, meskipun saya ketemu orang, tapi kan saya jalan-jalan, hanya di situ aja, orang yang mendatangi saya, nah itu namanya sale promotion. Nanti di samping sampel produk, kata kunci dari sale promotion itu ada voucher, ada diskon, membagi-bagi sampel produk, nah itu sale promotion. Gitu ya, saya luruskan seperti itu. Kemudian kalau advertising itu iklan yang pokoknya kita pasang kayak baliho, kemudian ada spanduk-spanduk di mana orang itu, saya membuat iklan, terserah orang itu mau terpengaruh atau enggak dengan melihat itu, yang penting saya sudah iklan, intinya kayak gitu. Maka di dalam komponen pemasaran itu diperlukan marketing mix, bauran pemasaran dari keempat komponen ini, yaitu advertising, sales promotion, personal selling, dan publicity, supaya semuanya berhasil maksimal. Seperti itu. Terima kasih instruksinya. Nah, itu mungkin kunci jawabannya, yang ngekliknya yang keliru itu. Sama-sama Bu. Saya Ahmad Bu, Ahmad. Tuh, tak kira suarane Satsio gimana Mas Ahmad. Kamu bisa hacker ya Mas Ahmad ternyata. Hacker dari mana iya, tuh? Oh iya. Dia dari Nilham Bu. Aduh. Enggak, jadi anak-anak itu pada dapat soal-soal saya tuh dari tadi tuh di WA, anak-anak dapat soal tuh dari mana gitu loh. Saya dari aja malah literasi tahu. Bu. Oh, saling literasi dari mana literasi, kalau WA saya aja cuma jawab Waalaikumsalam.
Karena saya juga nggak tahu. Ani menjadi tenaga pemasaran yang merangkap bagian keuangan. Ani selalu melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi dalam kegiatan usaha. Sebagai pemilik, Pak Andoko jarang mengunjungi toko. Setiap sebulan sekali, Ani menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan usahanya. Dilihat dari manfaat administrasi dalam mempelajari laporan keuangan, tindakan ini apa ini sakjane soalnya hot. Tapi padahal ini sakjane soal gampang sekali. Karena dia jarang mengunjungi toko, di sini ada kata jarang mengunjungi toko. Dia mempercayakan kepada orang lain. Maka manfaat administrasi di sini adalah untuk memonitoring. Berapa soal toh ini? Wah, kok ada soal ini juga ya? Ada soal pelayanan prima ya? Wah, konsep penjualan kok masuk ke sini ini? Wes rapopolah. Ini konsep pelayanan prima ini sebenarnya. Konsep pelayanan prima itu terkait dengan teori AIDAS. Ini saya jelaskan besok pada saat masuk di KD setelah produksi. Di KD setelah produksi itu khusus membahas terkait dengan pemasaran. Ini namanya TQM ini. Ini nggak usah tak jelaskan. Menjelaskannya habis BTS kalau yang ini. Yo, andikan itu soal itu keluar ya besok pilih aja TQM gitu aja. Untuk penjelasannya, karena kalau tak jelaskan nanti kowe rasido sinau fisika. Kasihan, nanti ndak nilainya hancur. Produk kerajinan dek. Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi 26 jawabannya A atau C ya, Bu? Kok C toh? Ini dikunci jawabannya C soalnya, Bu. Nah, itu kuncinya sing ra cedhak. Ini itu sebenarnya adalah AIDAS. Teorinya adalah AIDAS. Coba tak amati lagi ya. Oh, ya mungkin yang dimaksud di sini ini karena di sini melakukan pelayanan prima, sehingga yang prima customer. Oh, yang dimaksud di situ adalah itu. Ya, wes ini tak no color aja. Ini yang dimaksud ternyata menurut kunci jawaban ini adalah menanyakan apa yang dilakukan ini ternyata pelayanan prima. Padahal sebenarnya total quality management. Ya sudahlah. Ini di sini loh. Ini dia tampil ramah. Nah, ini di sini. Yang dimaksud kalau kuncinya itu berarti ini. Dia selalu tampil ramah. Ini juga nanti saya menjelaskannya di pemasaran. Ada konsep AIDAS, ada konsep A3. Ini terkait attitude ini. Attitude, attention, action. Itu A3-nya di situ. Kalau dikunci kok terkait dengan pelayan prima, berarti ini yang dimaksud adalah pelayanan ini A3. Tapi total daripada A3 dan AIDAS itu sebenarnya adalah TQM. Ya saya nggak tahu besok yang keluar ini atau enggak. Kalau yang keluar ini kayak kuncinya ini malah nanti tak milih TQM enggak, malah salah. Karena mungkin si pembuat soal maksudnya itu. 27. Tapi apa ya mungkin ya itu besok keluar ya. Produk kerajinan dari bahan limbah bangun datar terdiri dari 2 jenis, yaitu limbah organik dan anorganik. Salah satu jenis limbah anorganik adalah pecahan keramik. Ya, pecahan keramik berarti lukisan dong. 28. Sampah yang berasal makhluk hidup yang sering dipakai untuk pembuatan produk kerajinan limbah. Benar-benar. Sampah atau limbah basah yang berasal dari makhluk hidup yang sering dipakai dalam pembuatan produk kerajinan limbah.